Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudera. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudera kita. Tidak memunggungi laut. Ini yang kita sering tidak sadar. 2/3 Indonesia ada air, 1/3-nya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, karena kita adalah negara kepulauan. Amanah Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berkat kerja keras, kegigihan, dan kolaborasi, kita berhasil menuaikan amanah ini. Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik. Saya juga minta agar ini dipartnerkan. Carikan partner yang memiliki networking, memiliki jaringan yang luas, sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana, masuk ke supply chain global. Goalnya ke sana. Inilah yang sedang kita kerjakan. Saya sudah perintahkan kepada Menteri, pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau kerjakan. Pak Menterinya tanya, duitnya dari mana Pak? Urusan saya. Ya duitnya dicarikan. Welcomes and invites the more foreign investment to come. We believe that the economic fundamentals of Indonesia are very strong. Coupled with this gives Indonesia a big advantage today. Production facilities will rival anywhere in the world, including China. Strategi pengembangan kepelabuhan nasional bisa dijadikan satu roadmap yang terintegrasi. Yang tidak kalah penting adalah standarisasi operasional dan pelayanan, sehingga dari sisi efisiensi bagi pengguna pelabuhan dan juga kecepatan pelayanan dan ketepatan pelayanan bisa terstandarisasi di seluruh pelabuhan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Saya akan terus mendorong menjadi pelabuhan dengan kinerja kelas dunia yang menghubungkan belasan ribu pulau Nusantara tanpa terkecuali dan membawa arus pertumbuhan perekonomian Indonesia yang maju, makmur, dan dunia. Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki luas perairan lebih besar daripada daratan dan berada di posisi strategis perlintasan dunia. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki dan berdasarkan catatan gemilang sejarah Nusantara, untuk menjadi poros maritim dunia bukan sekedar impian belaka. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan yang memandang laut sebagai harapan. Disadari atau tidak, visi poros maritim dunia sejatinya merupakan cita-cita besar yang memerlukan proses panjang untuk benar-benar mampu meneguhkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Hal ini kemudian dibuktikan dengan dikembangkannya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, pelabuhan Indonesia lebih sering menjadi feeder untuk pelabuhan di Malaysia dan Singapura, sehingga keuntungan lebih besar selalu menjadi milik negara tetangga. Untuk itulah Presiden Jokowi terus mengupayakan agar pelabuhan Indonesia bisa bersaing dengan milik negara tetangga. Salah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita tersebut ialah PT Pelindo bakal melakukan kerjasama pengelolaan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara dengan perusahaan pelabuhan asal Uni Emirat Arab atau UEA, DP World. Kerjasama pengelolaan ini bakal membuat Pelabuhan Belawan memiliki rute pelayaran langsung alias direct call. Nah, lewat kerjasama yang dilakukan dengan DP World ini, Pelabuhan Belawan bakal membuka rute direct call atau pelayaran langsung dari luar negeri. Jadi, kirim-berkirim barang dari dan ke Indonesia tidak perlu lagi transit di Malaysia dan Singapura. Selama ini 95% ekspor dari Sumatera harus transit ke negara lain sebelum bisa diangkut ke negara tujuan.
Pada tahun 2021, hampir seluruh peti kemas ekspor asal Sumatera dikapalkan menuju Malaysia. Separuh sisanya diangkut ke Singapura, Thailand, Taiwan, dan Myanmar. Dari sini peti kemas dipindahkan ke kapal yang lebih besar, baru kemudian dibawa ke lebih dari 30 negara tujuan ekspor. Keharusan transit ini membuat eksportir mesti menanggung biaya sea freight yang mahal dan waktu tempuh lebih lama. Selain itu, negara juga harus menghabiskan lebih banyak devisa karena sebagian besar jasa pengapalan barang, baik itu sewa kapal, asuransi, biaya sandar, dan lain-lain, dibayar dalam mata uang asing. CEO DP World, Sultan Ahmed bin Sulayom, mengatakan pihaknya berpotensi membuka jalur pelayaran baru ke banyak negara. Potensi pasar pelayaran akan sangat banyak melihat lokasi Indonesia yang sangat strategis. Dia menyebutkan DP World bisa membawa pasar pelayaran kargo ke Australia, Selandia Baru, Eropa, negara-negara Pasifik, hingga kawasan Asia dan Eropa Timur atau kawasan Far East. Komitmen ini juga akan meningkatkan kinerja dan kapasitas pelabuhan Belawan, sehingga bisa segera masuk ke dalam ekosistem logistik global. Selain menggandeng mitra strategis, pembenahan infrastruktur dasar juga akan dilakukan, seperti penambahan peralatan bongkar muat seperti Quick Container Crane atau QCC, atau alat bongkar muat peti kemas di dermaga, dan Rubber Tired Gantry Crane atau RTG, alat bongkar muat peti kemas di Seaway. Sejumlah langkah transformatif juga akan dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur, peningkatan kinerja operasional, dan penerapan integrasi sistem IT. Dengan demikian diharapkan kinerja bongkar muat pelabuhan dapat meningkat, waktu standar kapal atau port stay bisa berkurang, dan biaya logistik jadi semakin murah. Dengan berbagai jurus itu, volume dan kapasitas pelabuhan Belawan akan meningkat. Secara bertahap, kapasitas pelabuhan peti kemas terbesar di Sumatera itu akan naik dari 700.000 TEUs menjadi 1,4 juta TEUs per tahun. Pencapaian yang telah ditorehkan oleh pemerintah hari ini patut diapresiasi, mengingat semua itu merupakan langkah awal dalam mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Setiap upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus didasari pada komitmen yang kuat. Pergantian kepemimpinan seringkali membawa dampak terhadap perubahan orientasi visi yang hendak dicapai oleh pemimpin negara. Bukan tidak mungkin jika visi poros maritim dunia hanya akan langgeng hingga 2 atau paling lama 7 tahun mendatang, sesuai dengan dinamika politik yang terjadi. Maka diharapkan kejayaan kemaritiman Nusantara akan mampu kita rengkuh kembali dan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Optimisme harus membumbung tinggi, namun harus disertai dengan sinergi dari seluruh lapisan agar kejayaan kemaritiman Nusantara dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.